Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabahan teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi khutbah Jumat yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar kemarin, teman-temannya yang sempat viral, dan ternyata Kiai Marzuki Mustamar itu telah mengklarifikasi videonya tersebut karena katanya banyak orang-orang salafi beranggapan bahwa Kiai Marzuki Mustamar telah rujuk ke dakwah salaf. Namun nyatanya teman-temannya, Kiai Marzuki Mustamar ini di dalam klarifikasinya, Kiai Marzuki Mustamar ini masih tetap di akidah Nahdlatul Ulama. Kami khutbah di Masjid Akbar dalam kerangka maulid, mari kita tegakkan sunnah. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, Alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Marzuki kembali ke salafi. Namun sebenarnya teman-temannya di dalam poin kali ini bukan masalah klarifikasi Kiai Marzuki Mustamar tersebut yang katanya masih tetap di Ormas Nahdlatul Ulama. Namun yang menjadi poin utama di dalam penyampaian khutbah Jumat tersebut, apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar tersebut di dalam khutbahnya. Itu yang jadi pokok inti permasalahannya. Yang dibawakan di dalam khutbah Kiai Marzuki Mustamar tersebut itu adalah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang Islam ini dibangun di atas dalil dan tidak boleh kita membuat-buat syariat baru dalam agama Islam. Seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar, apabila kita membuat-buat syariat baru di dalam agama Islam, maka kita telah khianat kepada Rasulullah SAW. Menjaga sunnah untuk tidak ditambah-tambah. Menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi. Menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah. Tentu sangat penting, karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bid'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Namun di balik itu semua teman-temannya ada info yang cukup menarik tentang permasalahan Kiai Marzuki Mustamar di dalam khutbahnya tersebut. Saya yakin teman-temannya apa yang diungkapkan Kiai Marzuki Mustamar tersebut di dalam klarifikasinya itu pasti ada embel-embel belakangnya. Karena saya mendapati sebuah berita yang cukup mengejutkan di mana di saat Kiai Marzuki Mustamar mengadakan acara ritual Maulid Nabi SAW yang dilakukan 28 September 2024 kemarin. Ada orang. Semoga Surabaya aman, damai, sejahtera. Ada orang. Dari kalau segolongan ya, seganjaan ya. Mohon panitia menata duduknya, jangan dibiarkan dari duduk sendiri-sendiri. Para jamaah rahmatullah. Dan di sini saya mendapati sebuah kabar yang cukup mengejutkan di Detik Jatim, di mana di dalam berita tersebut saya bacakan teman-temannya, Kiai Marzuki Mustamar ditolak ceramahnya di Surabaya, ratusan banser siaga. Nah inilah teman-temannya poin yang sangat penting kenapa Kiai Marzuki Mustamar tersebut mengklarifikasi videonya. Dan di dalam berita lain teman-temannya di CNN Indonesia, ratusan banser siap halau FPI yang tolak Marzuki Mustamar di Surabaya. Dan berita selengkapnya teman-temannya, DPW FPI Kota Surabaya menolak kehadiran Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai penceramah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Huda, Temanggung, Surabaya. Ratusan barisan Ansor Serbaguna kini bersiaga di lokasi. Kepala Satuan Koordinasi Cabang Banser Surabaya, Agustia Deni Susandi, mengatakan pihaknya telah menerjunkan ratusan personil Banser di Masjid Al-Huda. Mereka telah siaga sejak siang hari. Ini karena acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar rencananya akan tetap diisi ceramah Kiai Marzuki Mustamar. Sebelum zuhur kami sudah standby dan beberapa personil karena takmir sudah minta pengamanan pengajiannya untuk peringatan Maulid. Insya Allah nanti Kiai Marzuki Mustamar juga hadir. Kami siap mengamankan pengajiannya, kata Deni. Sabtu 28 bulan 9 2024. Dan disinilah teman-temannya poin yang penting mengapa Kiai Marzuki Mustamar ini mengklarifikasi videonya kemarin, yaitu di saat khutbah Jumat tersebut Kiai Haji Marzuki Mustamar ditolak ceramahnya di Surabaya. Mungkin teman-temannya dengan adanya penolakan tersebut, Kiai Marzuki Mustamar mengklarifikasi kembali videonya. Katanya orang-orang Salafi mengatakan Kiai Marzuki Mustamar telah hijrah ke Salafi. Sebenarnya teman-temannya, masalah hijrah atau tidaknya seseorang itu kehendak masing-masing, karena itu jalan pilihannya masing-masing. Apakah Kiai Marzuki Mustamar akan tetap di akidah Nahdlatul Ulama ataukah Kiai Marzuki Mustamar ini akan hijrah ke akidah manhaj salaf? Itu adalah pilihan Kiai Marzuki Mustamar sendiri.
Tidak ada paksaan teman-teman ya. Kita sebagai seorang muslim hanya memberikan support dan dukungan kepada Kiai Marzuki Mustamar. Dan kita juga teman-temannya bukan langsung mengecat Kiai Marzuki Mustamar setelah hijrah ke manhaj salaf. Kenapa kita orang menyukai? Karena Kiai Marzuki Mustamar di dalam khutbahnya menerangkan memang di dalam agama Islam ini tidak boleh kita menambah-nambahi ataupun mengurang-urangi. Dan di situ Kiai Marzuki Mustamar membacakan hadis tentang kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Dan bukan berarti teman-teman ya kita langsung mengatakan bahwa Kiai Marzuki Mustamar telah hijrah ke manhaj salaf. Karena hijrahnya seseorang ke manhaj salaf tersebut teman-temannya bukanlah suatu pengakuan. Hijrahnya seseorang ke manhaj salaf itu atas hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki hidayah untuk seseorang, siapapun teman-temannya tidak akan bisa untuk mencegahnya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah kepada seseorang tersebut, siapapun juga teman-temannya tidak akan bisa memberikan hidayah tersebut. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya barang siapa yang disesatkan, maka walaupun 1.000.000 ustadz didatangkan, 1.000 kiai dihadirkan untuk memberikan nasihat kepada dia, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah. Sehingga Allah mengatakan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dapat hidayah. Jadi untuk teman-teman yang agak kencang suaranya di sosial media teman-temannya bahwa mengatakan Kiai Marzuki Mustamar itu ngeprank, itu ya hak Kiai Marzuki Mustamar sendiri. Karena kita sebagai seorang muslim hanya mendoakan yang terbaik untuk sesama muslim lainnya. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.